Jadi sejauh ini harga Bitcoin masih terus naik teman ya. Jadi semenjak video terakhir gua, Bitcoin sempat menyentuh level 42,5 ya. Pada saat kemarin persis 42 ke 43, yaitu target kita ada di sekitar 43 karena ini ada sedikit resist di level 20 Januari sebelum kita mendadak jatuh banyak teman ya. Dan sejauh ini so far kita udah naik terus, bahkan kita udah sempat break lagi teman ya ke level 44.000. Dan next level teman-teman sebenarnya ada di level 46.000. Gue juga masih tetap running posisi gue di sini, gue biarin aja udah profit sekitar 70% dari open di level 38.500 di BingX teman-teman ya. Jadi ini salah satu platform dengan fee terendah dibandingkan platform market lainnya, dimana kalau misalkan kalian pengen nge-long nge-short, BingX ini salah satu yang nawarin fee yang paling rendah. Nah, kalian juga bisa copy trade di sini, jadi cocok banget gue saranin buat pemula. Kalian bisa lihat sejarah trading mereka ya, apakah mereka konsisten profit atau enggak, dan kalian bisa pilih teman-teman trader yang mungkin profit rate-nya paling tinggi, yang paling konsisten profit, kalian bisa coba-coba sendiri. Jadi kalau misalnya kalian pengen join, kalian bisa dapatkan bonus $120 menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Selain itu, khusus untuk yang memakai link gue juga akan otomatis masuk dalam partisipasi kompetisi trading yang gue adakan setiap bulan, berhadiah sampai ribuan USDT. Jadi jangan lupa teman untuk join BingX, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah. Kita lanjut bahas tentang Bitcoin teman. Kira-kira momen atau timing di mana kita bisa mengakumulasi kembali Bitcoin atau membeli Bitcoin lagi kapan sih gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ubah ke time frame 1 hari di sini, saat ini mungkin kondisi Bitcoin saat ini gue bisa kaitkan dengan yang terjadi, misalkan kita ambil contoh yang terjadi di bulan Juni Juli ya, karena memang sama persis crashnya ini mirip banget teman. Jadi kita ambil contoh aja, saat ini mungkin lebih mirip ke arah yang di bulan Juli ini sebelum harga mulai kembali naik dan kembali breakout teman-teman. Mungkin ada yang bilang juga ya, bisa aja ini tuh yang terjadi itu yang di tanggal 15 Juni gitu. Dan kemungkinan bisa aja kita fake out lagi kembali ke titik support terendah seperti ini teman. Bisa aja ini terjadi teman ya. Tetapi seperti yang gue bilang, ini kemungkinannya mungkin lebih kecil, mungkin hanya sekitar 30%. Kalian bisa cek satu video sebelum ini, gue ada bahas kenapa Bitcoin ini kemungkinan besar udah nggak bakalan fake out seperti ini lagi. Meskipun memang pasti ada probabilitas seperti ini, sekitar 30% terjadi ya. Dan ini akan menjadi 70% teman, probabilitas seperti ini akan terjadi, fake out ini akan terjadi. Kalau misalkan ini akan terjadi ya, menurut gua cenderungannya ini akan makin bertambah gitu. Kalau misalkan kita turun di bawah average price dari time frame 1 hari teman. Jadi ini tuh bisa aja valid teman ya. Kalau misalkan kita closing candle 1 hari di bawah level ini adalah garis oranye teman, dan ini adalah harga rata-rata untuk time frame 1 hari pada Bitcoin. Jadi ketika momen dimana kita closing di bawah, let's say kita membentuk candle 1 hari gitu ya, dimana kita closing candle di level 38.000 gitu ya, minimal let's say 38.000 atau di 38 ya 38.000 pas lah teman ya. Jadi momen dimana kita closing candle di level 38.000 itu kan artinya udah di bawah garis oranye atau garis kuning ini. Itu artinya kemungkinan besar bisa terjadi fake out seperti ini teman. Jadi itu wajib kalian perhatikan dan wajib kita juga memakai stop loss teman. Jadi ini udah agak bahaya ya. Mungkin aja gue bisa aja close trade gue kalau misalnya gue ngeliat Bitcoin turun teman ya di bawah candle 1 hari, di bawah garis oranye ini di level 38.000. Itu mungkin gue bisa aja close trade gue di BingX ini. Nah, tapi selama itu nggak terjadi, mungkin gue akan biarin aja, open aja teman-teman ya, dan mungkin ya paling break even aja gitu. Itu juga trade iseng-iseng aja, hanya senilai $100 teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan saat ini gue lebih bilang kalau misalkan sampai saat ini sejauh ini kita mirip dengan yang terjadi di akhir Juli teman, dimana kita memulai kenaikan kita teman ya. Jadi kita sudah breakout, lalu Bitcoin langsung menuju all time high sampai mencapai 1 miliar ya. Jadi saat ini skenario mungkin gue bisa bilang ini mirip dengan bulan Juli sampai nanti yang akan terjadi di bulan November. Artinya kita udah memulai bull market kita. Jadi so far sejauh ini ya, menurut gue kita kayaknya udah bau-baunya udah bakalan mau koreksi teman ya. Jadi kita kayak udah mengalami ini kan pumpnya tergolong kecil teman ya. Sementara pump yang kali ini kan bedanya ini agak besar. Jadi sebenarnya bisa dibilang wave 1 seperti ini naik, terus habis itu kita sideways. Terus ini pump yang besar teman yang kedua. Terus habis itu kan kita udah mulai turun di sini. Terus kita naik dan turun lagi. Jadi kalian perhatikan polanya kurang lebih seperti ini teman ya. Dan pola yang seperti ini tuh mungkin saat ini teman-teman ya bisa dibilang kita naik seperti ini ya. Jadi ini kita breakout yang pertama,
Terus kita sideways teman-teman, terus di sini kita udah memasuki wave yang kedua teman-teman ya. Jadi wave kedua ini sebenarnya kita masih belum tahu nih, ini puncaknya itu ada di level berapa gitu. Sebelum kita koreksi dan sideways lagi. Jadi ya maybe bisa aja saat ini sudah koreksi teman-teman ya. Maybe ini adalah titik resist terkuat di level 44 di sini ya. Lalu bisa aja kita turun lagi, retest lagi. Sekali lagi menurut gua retest yang paling support, yang paling mentok, yang pengen gue lihat itu Bitcoin bisa bertahan di level 39.000 dan nggak balik ke level 38.000 lagi. Jadi nggak balik ke harga sebelum kita di pump, karena itu akan sekali lagi tadi kan kita udah analisa di time frame 1 hari. Dengan kita balik ke level 38.000 lagi, itu ada cenderung kita itu ternyata bakalan fake out ya, bukan breakout gitu. Jadi gue nggak pengen Bitcoin balik ke level dimana kita sebelum pump gitu. Jadi pasti gue pengen dia bertahan di salah satu support terkuat ya. Ini adalah support dan resist terkuat yang ada di level 39.1, 39,5. Ini gue udah bicarakan berkali-kali dari beberapa video sebelumnya. Jadi gue pengen at least Bitcoin bertahan di level 39 tersebut. Dan potensially kalau misalnya kita ngikutin grafik sebelumnya teman-teman ya bisa aja kita saat ini udah mengalami koreksi. Terus kita naik lagi teman-teman. Misalkan kita naik, nah kalau naik ini target berikutnya ini udah pasti di level 46 teman-teman ya. Karena setelah level 44 ini udah nggak ada resist di level 45, jadi minimal di level 46. Ini bertindak sebagai salah satu titik support yang paling kuat teman-teman. Karena kita retest ini entah berulang kali sampai 5-6 kali. Jadi ini yang gue expect teman-teman di level 46 sebelum terjadi koreksi lagi teman-teman. Jadi saat ini memang gue nggak begitu menyarankan buat beli di level seperti ini. Karena bisa aja di level seperti ini, di level 44 kita udah koreksi balik ke level, let's say ke level 40 atau ke level 39 teman-teman ya. Sebenarnya 39 ini hanyalah worst case scenario gitu. Bisa ya kita cuma turun ke 40 terus kita naik lagi. Atau bisa jadi kita naik lagi teman-teman ya ke level 46 baru kita koreksi. Tetapi buat main lebih amannya ya kita nunggu dia koreksi aja gitu. Jadi kita nunggu hal yang seperti ini terjadi teman-teman, dimana dia udah mengalami koreksi dalam beberapa hari gitu. Ini misalkan dalam 3 hari kita ada momentum buying teman-teman ya untuk Bitcoin ya, koreksi sekitar 10-11%. Jadi buat cari safe-nya aja gitu ya, kita tunggu koreksi aja teman-teman ya. Lagian kalau misalkan kita FOMO teman-teman ya, kita yang ada malah beli di level tinggi teman-teman. Misalkan kita beli di level 40.000, nggak taunya dia naik lagi ya sampai ke level 42, memang naik lagi tetapi langsung dihantam balik ke level 37. Jadi memang membeli di level hijau itu memang sebenarnya bukan strategi yang terbaik gitu. Ya yang terbaik ya kita menunggu koreksi aja teman-teman ya. Whether dari sini dia tiba-tiba ke level 40 mungkin kita udah mulai bisa di CA, atau dia ke level 39 kita bisa di CA lagi. Kalau misalkan dia ke level 46 atau 47 kita juga nggak beli, kita nunggu koreksi teman-teman ya. Karena kemungkinan besar di level 4647 itu kayaknya kemungkinan udah mentoknya teman, dan harusnya kita udah mulai koreksi dalam beberapa hari ya. Harusnya sih seperti itu. Pasti ada satu poin teman di mana Bitcoin bakalan koreksi at least minimal 10%. Jadi menurut gue ya kita wait and see aja teman-teman. Jangan terlalu terburu-buru. Buat yang ketinggalan gak sempat beli di bawah level 40.000, mungkin kalian masih bisa membeli Bitcoin teman-teman ya. Entah dari sini dia koreksi ke worst case scenario kita di level 39 atau at least menyentuh trendline ini teman-teman ya. Karena ini juga persis banget kita udah break dari trendline tahunan ini teman-teman ya. Jadi trendline tahunan dari semenjak corona tahun 2020. Setelah itu kita retest lagi teman-teman di sini trendline ini, dan kita ngehold, kita langsung naik lagi teman-teman ke level 44. Jadi kita baru aja breakout dalam time frame 4 jam, kita retest kembali, kita breakout kembali ya. Jadi maybe ini trendline ini bisa menjadi ini salah satu titik support juga gitu ya. Jadi ya Bitcoin di level 44, misalkan let's say dia turun lagi ya, ini trend ini bisa menjadi salah satu titik support. Lalu titik support terkuat menjadi di level 39. Jadi kurang lebih itu aja teman-teman untuk jangka pendeknya. Jadi ya gue masih tinggal nunggu aja teman-teman ya. Mungkin gue bisa nambah posisi gue, tetapi gue pengen nunggu dulu untuk Bitcoin kembali terkoreksi terlebih dahulu. Itu aja teman-teman paling dari gue. Kalau menurut pendapat kalian mungkin kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah.